Garing start. Oke. Share screen saya muncul ya Bapak Ibu. Ya. Anda setuju untuk direkam? Setuju. Volume tidak on. Record and transcribe view speaker. Tampilannya sih ngono ya. Sih. Ganti padahal. Iya. Wes lara apa lah. Spotlight dulu. Tampilannya kayak. Bentar. Hah? Ya. Cikon barat ya. Tunggu apa lah biar. Apa? Mbak Dewi. Mbak Dewi pakai kok bikin dulu. Mohon agak pelan ya. Sorry ya, Mas. Sorry yo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kasih Kurminto SMP, yang kami hormati pula Bapak Ibu dari Seksi Kurminto, serta Bapak Ibu Bendahara Bos SMP Negeri, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, kita semua dapat bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam ruang tatap maya ini tidak kurang suatu apapun. Mohon izin Bapak Ibu, saya mute dulu ya ini. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita semua dapat bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita berjumpa lagi di ruang tatap maya untuk kesekian kalinya. Kita koordinasi lewat Zoom, lewat Teams. Ini kalau topik kita kali ini adalah terkait dengan koordinasi perbaikan berkas rekonsiliasi dan juga pembaruan ARKAS. Saya lupa Bapak Ibu, kita sebelum memulai kegiatan, sebelum masuk ke kegiatan, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Bagi yang beragama Muslim, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mengapa kok saya mengundang Bapak Ibu untuk koordinasi pada siang hari ini? Karena kemarin saat kita bersama-sama di Artos, kegiatan dengan BPKAD, itu kita menemui beberapa hal yang harus kita sikapi bersama ya. Itu terkait dengan rekonsiliasi, kemudian beberapa hari yang lalu, 1 atau 2 hari yang lalu, Bapak Ibu sudah mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Dikbudristek terkait dengan pembaruan ARKAS 4. Namun Bapak Ibu, pembahasan kita kali ini akan lebih banyak pada berkas rekon, karena ARKAS 4 nanti insya Allah tidak terlalu sulit Bapak Ibu, hanya sedikit saja yang berubah dibandingkan dengan ARKAS 3, hanya tidak terlalu banyak, jadi mungkin banyak pembahasan kita ada di perbaikan berkas rekon. Kemudian Bapak Ibu, untuk pembahasan kita nanti ada kurang lebih ini 6 atau mungkin 7 topik nanti yang akan kita bahas bersama. Yang pertama nanti Bapak Ibu, kita akan sama-sama membahas tentang format rekon pajak 2023 yang baru, kemudian ada BKU dan buku pajak manual, kemudian ada anggaran untuk biaya admin, kemudian ARKAS 4, lalu tips pajak tepat waktu. Nah, kita masuk saja Bapak Ibu untuk pembahasan yang pertama, ada format rekon pajak 2023 baru.
Ini menindaklanjuti dari PPKAD yang kemarin, Pak Ibu, ketika kita kegiatan di Artos, diminta untuk membuat kertas kerja rekon pajak yang baru. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya, melalui Linktree seperti biasa. Saya sudah menyediakan formatnya di Linktree dan alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah mengisi, Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali kepada sekolah yang aktif mengisi sebelum saya perintahkan, bahkan sudah langsung mengisi karena mungkin sudah memahami formatnya seperti apa, memahami cara mainnya seperti apa, jadi ada beberapa yang langsung diisi. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa yang kita kerjakan nanti hasil akhirnya, data sumbernya ada 2. Data sumbernya itu dari ini, data rekon pajak BOS SMP 2022 baru edit, kemudian rekon pajak BOS PSP SMP 2023 lama, kemudian hasilnya nanti di yang baru. Begitu, nanti mungkin jika diperlukan saya pisahkan ini dari link yang lain agar lebih mudah diakses. Nanti saya berikan judul rekon pajak gitu, mungkin setelah ini saya berikan pemisah gitu ya. Ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, data sumber data hasilnya nanti di sini rekon pajak baru, kemudian data sumbernya ada 2. Nah, Bapak Ibu pasti sudah terbiasa menggunakan Linktree, nanti silakan dibuka yang rekon pajak 2022 baru edit. Ini isinya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kita tunggu loadingnya. Dia adalah data rekon pajak yang waktu tahun kemarin, waktu bulan Maret atau April itu kita bersama dengan BPK. Aduh, ini mohon izin SMP 1 Dukun saya mute ya, karena nanti kalau ada yang ingin disampaikan boleh di unmute secara mandiri. Begitu, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini sudah saya filter pajak tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu jangan diedit. Jika ingin mengedit silahkan di-download saja. Di sini sudah saya filter. Gimana? Layar screen-nya yang dibesarkan kok terbalik. Dibesarkan. Yang screen yang ditayangkan. Itu piye itu. Sing itu nih iso hilang ya. Bentar. Spotlight-nya nggak bisa ya. Sebentar, saya tak stop screen dulu ya. Kita coba. Itu nih iso hilang ya, sing itu. Iya, sing itu kok gak iso hilang ya. Itu tak ganti galeri loh padahal. Tak ganti speaker. Masih muncul nggak Mbak Rati? Masih muncul. Yang tampil masih jenengan. Terus gue perkembangannya Nah, sebentar ya Pak ya, saya coba Pak ya, kita galeri masih sama. Karena aku tak live dulu aja ya, Mbak Rati jangan live. Saya tak keluar room sebentar, nanti masuk lagi. Perawatnya cepet-cepet. Ini mari ya.
Udah sana. Dokter ini muni-muni nih. Fase dulu. Lah fase Terus sama. Sampun Mas, sampun medal. Oke, monggo lanjut. Terima kasih Pak Nurdin sudah diingatkan. Oke, saya lanjutkan ya penjelasannya Bapak Ibu tadi sampai di rekon pajak yang baru ya. Oke, rekon pajak yang baru. Oh, tadi dari data sumbernya dulu ya. Yang diakses ada 3 tadi yang data rekon pajak 2022 baru edit. Ini sudah saya filter. Bapak Ibu jangan mengedit-ngeditnya. Kalau mau ngedit di-download saja. Kalau di sini saya filter keperluannya untuk dikopas. Kopas yang perlu diambil. Ya, yang perlu diambil itu yang Mas, suaranya jangan dimatikan, Mas. masih mute. Sudah masuk sekarang. Mohon maaf tadi masih di mute ternyata. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi yang apa? Yang harus diakses ada 3 dari yang rekon pajak, yang rekon pajak bos 2022 baru edit untuk mengambil pajak 2022 yang disetor di tahun 2023. Kemudian yang kedua ada kertas kerja rekon pajak 2023 yang lama. Bentar, masih ini yang baru. Balik nih. Mbak Julirene orang balik. Ya. Nah, yang kertas kerja rekon pajak 2023 yang lama itu mengambil data rekon pajak 2023 yang sudah Bapak Ibu input sebelumnya. Jadi nanti dari yang 2022 edit, kemudian rekon 2023 itu setelah itu Bapak Ibu kopasnya di rekon pajak 2023 yang baru. Nah, ini saya sudah mencoba mengisi dari beberapa sekolah, ada SMP 3 Mertoyudan dan juga kemarin SMP 3 Salaman tapi belum selesai. Terus Candi Mulyo 2 juga kemarin ke sini saya uji coba. Nah, Bapak Ibu nanti mengisinya, saya buka yang sudah selesai. Ini 3 Mertoyudan ya. Mengisinya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini kopas dari tahun 2022 yang di store 23. Datanya sudah saya sediakan, yang data di atas bulan Desember dan Januari itu sudah saya sediakan untuk hutang pajak yang dari 2022. Bapak Ibu tidak perlu menginput data hutang pajak lagi karena lebih aman ketika datanya itu kita mengurangi kesalahan, akhirnya saya siapkan dulu. Nah, ini Merto 2 juga sudah ngisi. Yang harus diisi Bapak Ibu dari ini sudah saya sediakan Desember dan Januari, panjenengan melanjutkan yang bulan Februari dan seterusnya. Kemudian intinya apa yang berubah di kertas kerja rekon pajak baru, intinya adalah hutang pajak tahun dan bulan sebelumnya masuk pada penerimaan setiap bulan sampai pajak disetor. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi misalkan ada hutang pajak dari tahun 2022. Ketika dia belum disetor, dia harus selalu masuk pada angka pemungutan. Nah, di sini ada angka pemungutan yang setelah ini kiri ada angka pemungutan. Ini selalu masuk sampai dia dibayar. Nah, kalau kita lihat di sini hutang pajak 2022 di SMP Mertoyudan 2 itu ini entah ngisinya belum selesai atau memang pembayarannya di bulan Maret sepertinya. Oke, nah dia masuk terus dari bulan April sampai bulan pembayaran. Kalau ini kita lihat dia baru yang hutang pajak yang tahun 2022 itu dilunasi di bulan
ada yang di bulan April. Nah, ketika dia belum disetor, maka dia tetap masuk di pemungutan. Baru dia masuk angka di penyetoran yang di sini yang warna oren ini, itu ketika dia sudah menyetorkan. Kemudian langkahnya Bapak Ibu, kalau ini yang sudah terisi ya, kita coba cari yang belum terisi. Langkahnya ini sudah terisi juga. Nah, langkahnya ini kan yang tadi ya saya sampaikan Desember dan Januari sudah saya siapkan angkanya. Kemudian Bapak Ibu tinggal melanjutkan angka yang di bulan Februari dan seterusnya. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, Bapak Ibu buka sheet-nya ini, terus dilihat di paling bawah, itu sudah saya tuliskan langkah-langkahnya. Di paling bawah, ini sudah saya siapkan sampai Desember juga. Di paling bawah ini ada buka rekon tutorial update sheet pajak, ada di sini Bapak Ibu. Buka rekon pajak 23 baru, hitung dan catat baris yang dibutuhkan setiap bulan. Kemudian cara menambahkan baris ada di sini, kemudian pajak yang belum dibayar, masuk ke baris awal bulan berikutnya, mudah, kemudian sampai pajak dibayar. Nah, kita coba praktikkan sedikit saja di SMP 1 Mertoyudan. Misalkan dia ada, nah ini kan sudah rekon pajak baru, maka dia harus melihat dari rekon pajak yang 2022 yang lama. Dilihat di sini, pada bulan pajak pertama dia ada di bulan Maret ya, ada di bulan Maret sebanyak 3 baris. Jadi yang dilihat itu adalah jumlah barisnya. Misalkan ini Maret ada 3 baris. Kemudian, ini ada yang digabung-gabung juga sih ternyata. Kita ingin lebih mudah, Bapak Ibu boleh ditambahkan 1 kolom di sampingnya untuk menghitung barisnya setiap bulan. Saya contohkan ya, tambah. Kemudian kita hitung barisnya sampai ada berapa baris yang dibutuhkan di bulan Maret. Ternyata ada 14. Nah, Bapak Ibu buka di sini, di bulan Maret, untuk menambahkan itu jangan Bapak Ibu menambahkan dari paling atas dan juga jangan dari paling bawah, tapi dari tengah-tengah. Diklik aja di sini, di blok nomor tengah-tengah 2-4, klik kanan, insert 3 row above. Lalu diulangi sampai baris yang dibutuhkan tercukupi. Misalkan ini ya, saya contohkan. Setelah itu ditambah. Kenapa kok harus dari tengah, Mas? Karena itu tidak akan merubah rumus. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkannya dari bawah atau dari paling atas sendiri, itu akan merubah rumus. Nah, kalau merubah rumus, nanti Bapak Ibu rumusnya harus ngecek lagi, kerja lagi, akhirnya kerja 2 kali. Nah, lebih aman, saya sarankan Bapak Ibu menambahkannya dari atas, dari tengah. Gitu. Jadi seperti ini di blok sini, klik 6 row above misalkan. Nah, ini kita coba ya. Seperti ini. Terus tadi kan 14 ya, kita hapus aja. Jangan, kita tetap sediakan 1 untuk cadangan kalau misalkan ada kesalahan, delete. Setelah itu Bapak Ibu kembali ke sheet rekon pajak 2023 yang baru, yang lama. Yang dikopas adalah tanggal, nomor kode, uraian. Itu yang pertama, tekan Ctrl C, kemudian diklik di sininya, tekan Ctrl Shift V. Jadi dia pastanya paste value, tidak. Karena kalau di paste biasa nanti warnanya ikut. Nah, kalau warnanya ikut nanti jadi kacau Bapak Ibu, jadi beda-beda warnanya. Oke. Kemudian kita dari sini ya, tadi tanggal, nomor, uraian. Setelah itu kita klik dari PPN ini, blok sampai SSBD, kemudian kita geser ke bawah, kita copy. Bapak Ibu jangan pernah mengopi jumlah, karena jumlah itu sudah rumus gitu. Jadi tidak boleh mengcopy jumlah ya. Kemudian setelah itu kita pastenya di bagian tadi yang di-copy NTPN, berarti di pastenya juga dipungut NTPN, tekan Ctrl Shift P. Ini kok jadi beda. Berarti ada yang kosong, ada yang digabung-gabung. Nah, ini ada yang digabung-gabung, ini agak susah Bapak Ibu. Kalau ada yang digabung-gabung ini, dia kan ada, saya ngopinya kurang. Sorry, ini dari paling atas ya, berarti ngopinya itu dari nomor 1, geser kanan,
sampai SSPD, lalu di blok sampai bawah sini. Tekan Ctrl C. Di sini Ctrl Shift V. Nah, sudah masuk, sudah termasuk di sini. Kemudian setornya, nanti setornya itu di copy dengan cara yang sama sampai mulai kode billing sampai SSPD. Billing sampai SSPD, Ctrl C. Kemudian ditaruh di sini, Ctrl Shift V. Ah, kok kebanyakan? Nah, saya kurang naik lagi. Kita di sini Ctrl Shift V. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ini ada jumlah yang belum ketarik. Nah, kita karena rumusnya tadi kan saya sampaikan jangan mengcopy rumus yang paling bawah atau yang paling atas. Nah, tadi yang paling atas masih aman, kita bisa klik di sini ditarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri itu ada kode billing, LTPN, tanggal LTPN, dan nilai sesuai penyetoran. Nah, Bapak Ibu kalau kenapa kok ada dua, Mas? Nah, ini sebenarnya mengantisipasi jika ada kode billing yang berbeda. Karena kasus tahun lalu ada kode billing yang berbeda. Nah, tahun ini Bapak Ibu, kalau misalkan ada kode billing yang berbeda, dicatat aja berbeda. Jadi ada dua gitu. Yang satunya sudah kedaluarsa misalkan. Tapi kalau tidak ada kode billing yang berbeda, ya sudah di-copy aja dari sini. Kode billing NTPN, tanggal NTPN, nilai sesuai bukti store, ini di-copy dulu. Sampai sini. Sampai sini. Ctrl C, kemudian di sini di Ctrl Shift V. Seperti itu. Langkahnya seperti itu Bapak Ibu ketika setelah ngopas ini ya. Ini kalau angkanya saya belum harus ngecek kalau merto 1, kalau kita cek angkanya nanti butuh waktu yang lama. Yang penting saya sampaikan dasarnya aja kalau kopas-kopas gimana, kalau ngecek angka gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi saya sampaikan yang paling atas jangan diutak-utak biar rumusnya bisa ditarik. Nah, tadi saya tarik. Kemudian Bapak Ibu yang harus ditarik lagi adalah rumus dari ini. Jumlah ini ditekan kok Shift sampai kanan. Ditarik ke bawah sampai batas bulan itu habis. Kebanyakan. Sampai batas bulan itu, nah seperti ini. Sudah rumusnya sudah kebanyakan ini. Coba kita sini tarik ke bawah pelan-pelan saja supaya tidak kelewatan seperti tadi. Oke, seperti ini. Nah, Bapak Ibu di pojok paling bawah, pojok kanan bawah ini adalah angka hutang pajak per bulan apa gitu. Jadi ketika itu dari bulan apa muncullah di sana gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu yang ini itu sorry saya salah kopas ternyata ini yang di atas ini itu untuk pajak yang dari bulan sebelumnya gitu. Nah, karena saya salah kopas, kita cut saja, kita pastekan di sini. Ctrl Shift V. Oke. Tadi kan saya salah input, ternyata Bapak Ibu saya salah input. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sering nanti akan menemui kesalahan yang sama seperti tadi karena ini formatnya yang di atas itu adalah hutang pajak dari bulan sebelumnya. Nah, tadi saya salah input ternyata. Kita kopas aja dari awal. Dari awal dari sini, kemudian di Ctrl V seperti ini. Oke, kemudian kita hapus yang di sini. Kalau tidak ada hutang pajak dari bulan sebelumnya, maka tidak harus diisi. Gitu ya, misalkan tadi saya contoh ternyata saya membuat kesalahan, salah kopasnya. Nah, maka kita ulangi saja, kita pindah di sebelah sini, Ctrl Shift V. Yang ini kita hapus. Oke, nah ini belum tahu hutang pajaknya ada berapa. Yang penting ini yang sudah di bulan Maret sudah terkopas di sini. Nanti diceknya di sebelah di bawah sini. Ini ada rumusnya. Ini ada rumusnya. Semua ada rumusnya. Bapak Ibu tolong jangan dirubah-rubah yang warna kuning dan juga warna pink. Ini ada rumusnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau merubah itu yang tidak ada rumusnya silakan diisi. Nah, ini rumusnya ada plusnya dengan yang hutang pajak dari bulan sebelumnya.
seperti ini, kita geser ke kanan. Nah, maka dia akan muncul, Pak, masih ada angka ya, 150 ya. Mana itu? 150. Nggak ada, udah. Oh, karena itu ya. Tarik ini sepertinya. Setting warna. Nah, rumusnya kadang-kadang seperti itu, Ibu. Kalau kesalahan rumus ya harus dicek manual. Kalau apalagi pajak-pajak yang digabung-gabung seperti ini tadi kan akhirnya jadi merubah rumus karena ada pajak yang digabung. Ini kalau harus di merger ya di merger. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ingat adalah hutang pajak dari bulan atau tahun sebelumnya itu masuk kembali di bulan berikutnya. Ini saya contohkan di Martoyo dan 1, ternyata nggak ada yang telat pajaknya. Kita contohkan yang ada pajaknya telat aja. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah menandai untuk yang pajaknya terlambat. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang pajaknya terlambat itu saya kasih warna ungu. Kalau yang pajaknya lebih awal ini warna biru dongker, tapi diisinya sesuai tanggal BKU saja kalau yang pajaknya mendahului. Kalau yang pajaknya terlambat ya di inputnya sesuai tanggal penyetoran gitu. Misalkan tadi di Merto 2 ada yang sampai bulan Juni. Tadi berapa ya nominalnya? Ini ada yang Mei. Ini 125 Dian Pinru. 125 Maret, April. Maret Dian Pinru 125. Berarti dia menjadi pungutnya bulan apa tadi? Pungutnya bulan Maret tapi tidak ada dibayar. Turun pasti muncul di bulan April sih harusnya. Nah, ini contoh ya, ketika dia bulan Maret itu belum dibayar, maka dia di sini hanya pungut saja. Pungut saja ini ya, Dian Pinru 125. Dian Pinru 125 ini hanya pungut saja, tidak ada angka kode billing NTPN, tanggal NTPN, dan nilai sesuai penyetoran. Diinput di sini. Kemudian di sini kosong. Ini kosong karena belum disetor. Begitu. Kemudian yang Dian Pinru ini kita copy lalu dimasukkan di bulan berikutnya. Dian Pinru masuk di bulan berikutnya. Nah, masuk di sini. Ctrl V, kemudian apakah dia sudah dibayar apa belum? Kita lihat. Ternyata belum dibayar. Jadi ya masuknya hanya pungut-pungut terus sampai dia dibayar. Gitu. Pungut-pungut terus sampai dia dibayar. Kemudian yang bulan Dian Pinru store-nya bulan Mei tadi ya. Kita cek di sini bulan Mei. Dia sudah masuk di bulan April, kemudian di bulan Mei dia masuk, kemudian langsung disetor. Ini ya 17 Mei 125, dia sudah ada ID billing-nya karena sudah disetor. Intinya itu Bapak Ibu. Kalau misalkan panjenengan merasa kok ada saya bingung Mas gitu. Kembali ke intinya. Intinya adalah pajak setiap dia pajak pembayarannya terlambat masuk lagi pada pemungutan di bulan berikutnya. Begitu, masuk terus di bulan berikutnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ini, tadi saya jangan sampai salah seperti saya tadi karena ngisinya teko di copy paste ternyata itu untuk hutang pajak dari bulan sebelumnya gitu karena tak kira tidak ada, ternyata ada gitu. Ini yang Januari, terus sampai kolom pink, ini adalah untuk hutang pajak dari bulan sebelumnya. Kemudian yang di bawahnya pink, nah itu di bulan tersebut. Begitu. Ini Maret sampai pink, ini adalah hutang pajak bulan sebelumnya. Kemudian di bawahnya pink, itu yang bulan itu. Yang bulan dipungut di bulan tersebut, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu terakhir terkait ini penomorannya. Kalau butuh caranya yang saya sampaikan ini saya sudah menuliskan ini caranya input baris seperti apa ada di sini. Kemudian penomorannya ada nggak ya di sini penomorannya ya. Penomorannya itu adalah dengan kasih nama bulannya gitu. Ada nggak ya di sini. Penomoran bukti itu ditambahin nama bulan.
Nama bulan, bukti dengan nama bulan gitu aja. Jadi Feb 1 misalkan. Gitu. Misalkan April 5 misalkan. Itu karena tidak bisa kita pakai nomor seperti dulu karena formatnya sudah berbeda, maka penomorannya juga harus menyesuaikan. Jadi April 5 gitu. Lah misalkan ada hutang pajak dari sebelumnya gimana? Itu silakan jangan nomori boleh nomornya itu bertambah misalkan ini 6. Jadi ini langsung di sininya 7 gitu misalkan. Tinggal dirumus aja. Ini tambah 1. Kita tarik aja misalkan ya aduh. Kita dirumus seperti tadi, setelah dirumus kita bisa nggak bisa. Kita klik 2 kali, kalau nggak bisa ditarik aja. Karena sudah rumus, ditarik aja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan otomatis begitu. Kalau ada yang bulan sebelumnya dikasih nomor pertama, kemudian yang bulan berkenaan adalah nomor selanjutnya. Begitu saja Pak Ibu, biar lebih mudah. Tetap harus dikasih nomor karena kalau tidak dikasih nomor nanti jadi susah kita menandai buktinya. Nah ini saya coba berikan nomor ya, yang 2 merto. Oke, kemudian ini tinggal di-drag aja. Nah kalau ada yang digabung-gabung itu menjadi persoalan, maka jangan hati-hati. Jangan hati-hati. Jangan hati-hati. Kalau ada yang digabung itu harusnya masih 1 nomor. Begitu. Terkait ini Bapak Ibu, terkait format rekon pajak yang baru ini, endingnya Maaf, Mas adalah Anas. Untuk yang gabung-gabung itu gimana? Masih satu gabung-gabung nomor itu harusnya 1 nomor. Jadi ini contoh ini. Ya. Nomor 12 PPN ini kan, kemudian nomor 13-nya dibayarnya 2 kali. Jadi buktinya itu 1 nomor 13. Gitu. Jadi ini Maret kan, berarti nomornya Maret 15 gitu. Maret 13 gitu. Gimana? Ya. Oke. Ya. Kalau jadi yang itu untuk pajak yang apa? yang gabungan itu gimana? 21 Pajak. selama 1 bulan dibayar 1 kali gitu. Ya itu nomornya 1 aja. Oh ya. Untuk nomor buktinya digabung. Oh itu jenengan nganu ya, tagihannya yang digabung ya? Iya, ada yang gabung itu kan yang Tagihannya yang ini kan, oh ya oke. Kalau ini kasusnya merto kan bayarnya 2 kali, jadi ininya Ya. yang isi 2. Kalau jenengan tagihannya yang digabung, berarti nomor tagihannya beda-beda berarti. Nomornya siap, itu gini, misalkan gini. Tagihan nomor 10 sampai 13 gitu. Jadi Maret 10 sampai 13. Ya. Ya. Ya, di sini. Ini banyak banget yang digabung ya kayaknya. Iya, Pak. Ini ya nomornya gini aja. Feb 1, April 5, Maret 10 sampai 13. Itu untuk yang beberapa tagihan digabung. Begitu. Nanti dicoba dulu Bapak Ibu. Sebenarnya ini enggak terlalu sulit, hanya pindah format itu saja. Kesulitannya sebenarnya enggak terlalu sulit karena data yang 2022 juga sudah saya siapkan. Panjenengan melanjutkan saja, tinggal yang 2023, yang dari 2022 sudah saya siapkan, angkanya sudah saya cek, insya Allah sama. Kemudian jenengan melanjutkan yang 2023, sheet rekon pajak lama 2023 itu untuk yang warna ungu itu pajak yang terlambat. Yang warna biru dongker, pajak yang mendahului. Itu. Kalau yang mendahului dicatat aja sesuai tanggal BKU. Begitu terkait dengan ini. Terkait dengan ini Bapak Ibu, kemudian ini kok ada bendahara nelpon tuh Zoom. Kemudian terkait dengan rekon pajak baru ini Bapak Ibu, dia pada akhirnya itu adalah nyambung dengan BKU dan buku pajak manual. Karena kemarin kita sampaikan sudah kita nego dengan BPK tetap ditolak. Nah, terpaksa kita harus revisinya manual. Bapak Ibu saya sudah menyiapkan contoh
ada di link persiapan rekon. Kemudian di sini contoh BKU edit manual 23 bisa diklik BKU SMP munculnya adalah BKU SMP 3 Mertayudan, karena kemarin sudah saya minta IBKU-nya, katanya sudah selesai. Saya acak aja sih mintanya kemarin, saya coba WA 3 Maret ternyata sudah selesai. Oke, kemudian saya kerjakan yang rekon pajaknya. Jadi ini sudah nyambung Bapak Ibu, yang angka di sini dengan angka rekon pajak itu nyambung. Ketika buktinya, kalau kita bilang buktinya itu ada di sini, nah rekap angkanya, pembukuannya ada di BKU, buktinya ada di rekon pajak, rekap pembukuannya di BKU gitu ya. Di sini, nih contoh ya, bulan Januari ada utang pajak 69816. Kita cek di SMP 3 Merto sudah sama 69816. Ceknya sebelah kanan sendiri yang warna ungu ini. Kemudian kita sampel lagi. Kemarin sudah saya cek semua sebenarnya Pak Ibu, tapi kita sampel aja biar nggak terlalu lama ya. Nanti coba deh, bulan apa ini? Kita tunggu. Turun. Ini bulan Maret, ada saldo pajak 71816. 7 Maret, bulan Maret. Mana bulan Maret? Nah, ini Maret ada 71816. Kemudian nyambung juga dengan buku pajaknya. Buku pajaknya saya sudah memberikan contoh di sana, Bapak Ibu jika ingin melihat contoh silakan. Nah, ini sama 71816. Begitu. Jadi nanti nyambung. Jadi bukti di Sitrekon itu, Sitrekon pajak itu adalah bukti dukung dari pembukuan BKU dan juga buku pajak jenengan. Begitu. Intinya ada di sini, intinya BKU utang pajak digabung, direvisi manual, tanggal-tanggal penyetoran yang berbeda ini diurutkan. Gitu, kemudian diurutkan sesuai tanggal. Nah, ini di Merto 3 kemarin sudah diurutkan sepertinya. Ini dia setornya di tanggal 15 semua. Akhirnya ditata ulang, di setting-setting, tanggalnya dirubah, akhirnya tanggal 15 setor semua. Jadinya seperti ini Pak Ibu. Mas itu nggak langsung nggak apa-apa. Beda terima dan setornya nggak apa-apa. Diurutkan tetap sesuai tanggal penyetoran. Di paling bawah jadinya kalau di akhir bulan. Begitu. Kemudian Bapak Ibu yang ini terkait dengan Sitrekon pajak dan BKU manual sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan Pak Ibu? Atau masih bingung ya karena belum mencoba? Nanti gini, nanti kalau jenengan nyoba terus ada kesulitan, silakan dilihat aja apa namanya rekamannya ini. Rekamannya ini silakan nanti dilihat aja, biar kalau ada yang bingung pada step berapa nanti bisa dicek lagi Pak Ibu. Kemudian saya coba, ini ada pertanyaan kah atau sudah cukup? Kalau sudah cukup kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mas Anas. Nggih. Halo. Ini yang rekon pajak 2022 baru yang edit kok punya saya minta akses ya nggak bisa dibuka. Itu bisa buka tok atau nggak bisa buka sama sekali? View only apa gimana? Enggak, unit akses, terus ada itu loh kolom pesan buat request aksesnya. Oh gitu. Kalau yang lainnya bisa dibuka, cuman yang itu unit yang akses 22 gitu. baru. Iya. Oh iya, saya coba. Silakan di-reload. Oh iya. Sudah bisa sekarang. Oke, nah. Ya. Ini, oke, saya jelaskan lagi untuk yang ini untuk mengambil data ID billing dan NTPN pajak 2022 yang disetor di tahun 2023.
Oke, 1 Gerabak sudah. 2 Borobudur, ada yang ingin ditanyakan? Makasih Pak Anas. Yang Oke. perlu konfirmasi saja, berarti untuk kita berarti ngisi yang data rekon pajak yang baru 23 baru itu di copy pastekan dari 2003 yang lama gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau PKU yang kemarin sudah direvisi secara manual sudah betul, berarti kita nggak perlu revisi lagi atau bagaimana? Makasih. Oke, sami-sami. Ini terkait dengan rekon pajak 23 baru, betul sekali sumber datanya itu dari 2023 yang lama dan juga 2022 baru edit. Itu. Jadi 2 sheet ini menjadi sumber untuk dikopas di sheet 2023 yang baru. Itu. Betul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, kemudian BKU ya, BKU yang sudah direvisi sudah sama. Apakah perlu direvisi lagi? Tidak. Kalau sudah sesuai dengan buku pajaknya, bukti pajaknya sudah sesuai dengan yang ada di BKU, tanggal-tanggalnya maksud saya, itu sudah cukup, tidak perlu direvisi lagi. Kemarin mungkin beberapa sekolah belum menyesuaikan tanggal-tanggal di BKU-nya dan juga di buku pajaknya. Itu tanggal penyetorannya maksud saya. Begitu. Nanti Bapak Ibu yang ingin melihat contohnya, silakan dibuka ini sheet-nya Merto 3 dan juga contoh buku pajaknya Merto 3. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait rekon pajak? Sudah cukup Bapak Ibu? Pembahasan terkait ini. Kalau sudah cukup saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kemarin kan ada yang cerita ke saya kalau saya tuh jauh bayar pajaknya jauh. Jadi kalau saya menyarankan cobalah ke kantor pos, kantor loket-loket pembayaran terdekat, misalkan di Briling atau di kantor pos yang terdekat atau apapun itu kantor-kantor loket pembayaran yang bisa membayarkan pajak. Tapi sekolahnya bilang ke saya kalau dia ada biaya admin yang dibebankan gitu. Nah, kita lebih baik mengambil resiko yang mana kira-kira. Resikonya menurut saya lebih baik ya kita bayar biaya admin tapi pajaknya tepat waktu karena daripada revisinya manual gitu terlalu panjang. Mohon maaf ini SMP Dukun 1 ada yang ingin ditanyakan atau pripun kok di-unmute terus. Gerabak 1 sudah tadi. Dukun 1? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya izin mute ya, Bu Ida. Saya mute dulu, mungkin kepencet mungkin. Oke, kita kembali ke topiknya. Kalau misalkan ada biaya admin yang dikenakan, nah kalau sekolah saya jauh Mas, dari bayar pajak itu jauh, akhirnya terlambat ya gara-gara itu salah satunya. Misalkan ini saya sudah waktu itu ada kegiatan di Semarang minggu lalu, saya konfirmasi bisa dianggarkan. Jadi misalkan kemarin Pak Herujita nyoba bayar pajak di kantor pos, bayar pajak SSPD, pajak daerah yang makan minum itu, yang konsumsi itu di kantor pos, dikenakan admin 5.000 katanya. Nah, kalau sudah darurat seperti itu, dengan dengan fasilitas ini sebenarnya bisa dianggarkan Pak Ibu, 5.000 untuk bayar admin itu bisa dianggarkan. Rekeningnya apa? Rekeningnya ini, belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan, boleh dianggarkan. Misalkan jenengan bayar siplah antar bank, ada biaya adminnya, juga boleh dianggarkan di sini. Itu rekeningnya ini. Jadi harapannya solusi ini bisa mengatasi masalah Bapak Ibu yang jauh tempatnya. Kemarin ada juga SMP 1 Pakis,
kendalanya seperti ini, saya sarankan ini, tapi ternyata sudah ada solusi yang lain dari sekolah yang lebih mudah katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu yang merasa perlu menganggarkan, ya silakan dianggarkan. Jangan sampai karena jauh terus jadi pajaknya telat, nanti Bapak Ibu yang repot sendiri gitu ya. Kalau memang terpaksa dianggarkan dan uangnya masih ada, ya silakan dianggarkan untuk biaya adminnya gitu. Kemudian ini sudah cukup jelas Bapak Ibu terkait dengan biaya transfer. Cukup jelas ya sepertinya ya, tinggal eksekusinya ini mau gimana, mau dianggarkan atau tidak, silakan. Kalau merasa dianggarkan ya nanti dipertimbangkan lagi, ketersediaan anggarannya juga dipertimbangkan. Kemudian setelah ini Bapak Ibu, kemudian terkait dengan Arkas 4. Nah ini saya ingin tanya, ada yang belum update Arkas 4? Adakah yang belum update? Ada Mas, Ada, saya Mas. belum. Oh, Saya belum, Mas. dari mana? Dari mana? Mumet-mumet. SMP 2 Tempuran belum. Terus? Nabla 2. Mas, Tempuran Berapa 1 dua? belum. 2 Subang belum. Waduh. Berapa 2 belum? 1 Borobudur belum. 1 Borobudur. Oke, ini 2 Subang. kenapa Bapak Ibu kok belum update, kenapa? Jaluk ganti laptop. Oh, jalur ganti. Kemarin itu Bapak Ibu saya nge-share itu cara-caranya yang untuk update Arkas 4. Setelah itu ada beberapa yang istilahnya nyoba ya. Ternyata itu tidak ada masalah kok. Mayoritas tidak ada masalah. Kalau yang ada masalah, akhirnya saya minta ke dinas. Nah, itu Bapak Ibu, kenapa kok saya menyarankan segera update? Karena ya kalau jenengan nggak segera update-nya nanti ternyata ada masalah, sama juga. Sama juga, mending ada masalah dari sekarang gitu. Kita atasinya di awal-awal gini, nanti nek sudah terlalu jauh update ternyata nggak selesai-selesai, malah jadi mengganggu gitu. Sebentar ya. Mawon yuk. Anut ki muncul tuh. SMP Dukun 1, ini apakah ingin bertanya atau bagaimana? Soalnya ini suaranya masuk ke saya. Jadi eko gitu loh, suaranya bengung. Aturan 1 Mas, tanya Mas. Oh iya, monggo. Ini kan untuk yang 4 ada kan yang namanya wajib lapor pajak itu Mas. Iya. Halo? Oh, halo. Oke, halo. Ya. Gimana? Untuk di BKU kan ada keterangannya itu sudah selesai belum lapor pajak gitu kan. Nah, untuk lapor pajak di sini dituliskan pajaknya itu ibarat 655.045 sekian. Itu terdiri dari, setelah saya buka itu terdiri dari PPN dan 23. Terus yang ditulis itu NTPN-nya itu kan hanya satu NTPN. Yang ditulis itu yang PPN atau yang 23, Mas? Bisa dua-duanya kah? Oh, yang sudah lewat ya? Iya, yang Mei 2023. Yang sudah lewat toko di salah satu aja, Mas. Yang salah sudah satu lewat. yang PPN yang nilai terbanyak aja, Mas ya? Iya, yang sudah lewat ya. Ya kan kalau di BKU-nya itu kan jumlahnya 600 sekian. Tapi kan kita bayarnya itu kan PPN sama 23 kan sendiri-sendiri.
Ya. Tapi jumlahnya itu kan sama dengan 600 itu. Berarti yang kita Iya. tuliskan yang terbesar aja, yang PPN. Iya, yang terbesar Iya. saja. Iya, Kemudian, iya. terima kasih Mas. Silakan, Kemudian ini Mas. ya, Kak Joran 1 mengingatkan ternyata kalau update Arkas itu salah satu yang bikin kita menjadi tambahan pekerjaan itu ya input bukti setor pajak itu Iya, ternyata. iya, Mas. Nah, kalau saya gini, karena itu Bukan sekarang itu saja, semuanya Mas. gimana? Bukan itu aja, seperti honor itu juga. Kalau dulu kan honor sekian, sekarang kan harus diisi alamat, nomor telepon, NPWP dan sebagainya. Itu per Oh, orangnya itu sekarang. oh Tidak gitu. seperti dulu hanya per orang, nama saja. Kalau sekarang kan ada apanya, Formnya ya, alamatnya, formnya iya, gede, nomor iya. teleponnya, per Oke. orangnya sendiri-sendiri. Oke. Kemudian ini, terima kasih Mas. Tadi saya sampaikan konsekuensinya harus nginput lapor pajak. Nah, kalau saya khawatirnya karena sekarang itu semua serba otomatis, Bapak Ibu. Saya tuh kemarin tahun ini kan ada yang menjadi kendala gitu, kendala lapor jangan sampai tidak salur. Nah, kalau kita tidak segera update, saya khawatir nanti akhir tahun aturan dari Kemendikbud itu yang BKU-nya belum lapor pajak termasuk yang tidak bisa rekomendasi salur. Nah, maka endingnya kita harus nyicil gitu loh. Daripada jenengan menunda-nunda update-nya, pada akhir tahun juga sama, lembur juga akhirnya karena dipaksa oleh aplikasi. Daripada nanti di akhir tahun nggak tidur 2 hari, ya mendingan sekarang dicicil sedikit-sedikit. Kemudian tadi yang disampaikan honor ya. Honor itu tadi saya ada yang ke sini. Tadi ada yang sekolah yang ke sini SMP Negeri 2 Salaman. Saya sekaligus uji coba nginput belanja. Kalau ada kolom yang opsional tidak harus diisi, Pak Ibu, tidak harus diisi. Tampilan mana ya yang input BKU ya? Ada yang sudah buka buku panduan yang input BKU halaman berapa ya? Tambah pembelanjaan atau apa gitu. Nah, ini tambah pembelanjaan sekitar sini pokoknya dia. Tambah pembelanjaan. Ini tambah pembelanjaan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika dia honor tadi ada tulisan opsional di sini, di nomor telepon, di alamat itu opsional. Nah, kalau opsional itu tidak harus diisi. Gitu. Nah, ini seperti ini seperti ini. Honor. Form detail transaksi belanja bukan melalui toko. Nah, ini belanja honor. Belanja honor itu ternyata dia opsional. Opsional itu berarti boleh diisi, boleh tidak. Begitu. Ya, oh ya. Nah, ini nek yang honor bulanan menurut saya nggak usah diisi, nggak apa-apa lah. Kalau yang opsional. Yang penting kan ini data namanya sudah diklik, kemudian NPWP kalau dia punya NPWP. Kalau tidak punya dicentang aja yang tidak yang menerima tidak memiliki NPWP. Itu. Jadi tidak harus semuanya diisi. Oke, selanjutnya terkait dengan Arkas 4 ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Atau ada yang bingung mau update gimana? Itu di Arkas 4 itu kan bulan Januari, Februari, Maret. Kita ambilnya di bulan Maret pajak. Terus kita bayarnya di bulan April gitu. Kan di laporannya itu kan di bulan April. Tapi setelah saya cek di buku pajak itu tetap tanggal 29 Maretnya, Mas. Iya. Kemarin ada masih seperti mungkin sama juga ternyata. Tak kira bisa otomatis sesuai tanggal lapor pajak. Ternyata masih sama seperti tahun lalu. Jadi dia pungut dan setor di tanggal yang sama. Itu. Berarti untuk tanggal transaksi tetap tanggal di kita tarik itu atau tetap kita store-nya, Mas? Tarik apa, Mas? Itu kan ibarat kita tarik pajaknya itu tanggal 29 Maret. Kita isinya itu di tanggal 29 atau pas kita bayar. Kalau pas kita bayar, input, tapi
Pemelapornya. Tertulisnya tetap 29 Maret, iya. Input lapor pajaknya. Iya, iya. Kalau lapor pajaknya sesuai tanggal dengan setor di bukti setor gitu, di bukti Iya. apa namanya? Bukti NTPN dan ID billingnya gitu. Siap. Nggak apa-apa seperti itu. Begitu untuk lapor pajak sesuai dengan tanggal NTPN. Kemudian ternyata masih belum berubah, tetap di tanggal yang sama. Maka nek ada telat pajak, nah itu konsekuensinya tetap harus manual. Itu yang bikin berat. Nah, oke, nanti kita bahas tipsnya biar nggak manual terus gitu ya. Kemudian Bapak Ibu saya ingatkan, ini ada yang berubah dari alurnya. Itu harus sekarang kalau mau input BKU itu konfirmasi penerimaan dulu pada Boskemdikbud. Pastikan tanggal penerimaan sesuai antara di Boskemdikbud dengan yang ada di rekening. Setelah itu Bapak Ibu baru bisa nginput penerimaan di Arkas. Jika tanggalnya belum sama, tunggu 2 kali 24 jam kemarin. Jika tanggalnya belum sama di Boskemdikbud dan Arkas, tunggu 2 kali 24 jam. Dulu 1 kali 24 jam. Ternyata pas saya ke Semarang dijawabnya 2 kali. Mungkin sekarang lagi pembenahan server karena aplikasi baru ini, jadi agak bermasalah, servernya masih proses. Mungkin ya Bapak Ibu nanti semoga tidak lemot lagi, langsung update gitu. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu kalau mau input BKU, sementara ini harus, bukan sementara ini Bapak Ibu kalau input BKU harus input dulu penerimaan di Boskemdikbud sesuai rekening, lalu baru buka Arkas 4-nya, kemudian di input tanggal penerimaannya. Begitu. Ada yang resen ini Pak Nurdin. Gimana Pak Nurdin? Ada yang ditanyakan Pak Nurdin? Untuk kami ini kan ternyata masih tersisakan yang Kemdikbud untuk pergantian kepala sekolah belum terupdate di ini. Gimana Pak? Penggunaan akun di SSO Dapodik yang Boskemdikbud ini memakai email yang KS lama sudah tidak bisa, yang KS baru juga belum bisa. Kalau Dapodiknya sudah sinkron belum Pak? Sudah. Kalau terkait itu, yang bisa saya sampaikan dengan coba nanti dengan koordinasi dengan OPS. Iya, terima kasih. pastikan di Dapodiknya sudah benar. Kalau misalkan sudah benar tapi masih kendala, silakan koordinasi dengan operator Dapodik Dinas, Mbak Fitri atau Mas Cito. Nanti biasanya difasilitasi di sana, gitu. Oke, terima kasih, matur nuwun. Oke, sami-sami. Cukup Bapak Ibu terkait ini. Oh, ada resen lagi. 3 pakai di chat. Ya. Di chat. Chat loading. Punya saya penerimaan tahap 2 belum berubah. Masih salah di Arkas. Nah, ini yang makanya kemarin saya minta untuk segera update karena ada kasus-kasus seperti ini yang kalau itu terjadinya mepet, Bapak Ibu akan sangat menyulitkan. Kalau di kasusnya Pakis 3 ini berarti kemarin sudah dirubah tanggalnya tapi masih belum masuk. Nah, berarti kemarin saya tanya ke tim pusat, katanya kalau ada kasus seperti itu diminta riset kemudian diinput lagi. Nah, kemarin punyanya Bu Harti sudah saya riset dan sudah saya riset dan Bu Harti sudah nginput lagi. Ditunggu dulu, kalau dari pusat itu perintahnya ditunggu dulu sampai 2 kali 24 jam. Kalau misalkan 2 kali 24 jam masih belum berubah juga, di riset lagi, kemudian diinput lagi. Itu infonya dari pusat. Nah, nanti Bu Harti cek aja apakah sudah 2 kali 24 jam. Kalau memang sudah, ya di reset lagi, minta WA saya aja, nanti saya riset lagi, kemudian diinput lagi. Begitu. Kapan hari ada yang tepat langsung seketika berubah, ada juga yang kasusnya seperti Bu Harti. Tapi kalau
di masa-masa ini kemarin setelah ada rilis Arkas itu kayaknya kok lagi trouble semua. Jadi kemarin tadi ada juga Sawangan 2 itu merubah tanggal itu masih belum berubah juga. Maka tetap saya sarankan segera update karena kalau ada banyak masalah seperti ini bisa kita atasi lebih awal daripada nanti sudah terlanjur jauh, tagihannya banyak, ternyata ada masalah. Begitu. Itu nggih berarti nggih nanti di eksekusinya dicoba dulu, kemudian kalau memang saya riset lagi. Ada lagi Pak Ibu terkait update Arkas 4 dan juga input BKU. Saya tadi ngecek di Poskemdikbud masih banyak yang belum konfirmasi ternyata. Nah, maka Bapak Ibu tolong segera untuk konfirmasinya. Kalau belum konfirmasi tidak bisa nginput BKU. Nah, tahun awal tahun ini, sekolahan yang gagal salur gara-gara salah konfirmasi. Tuh. Ini Muntilan 1, Kaliapu, ini swasta, Salam 1 belum, PKRI Bandungan. Ada banyak yang belum, Dukun 1, Secang 1, 3 Secang, banyak yang belum. Segera konfirmasi di Poskemdikbud. Kemudian Bapak Ibu, sudah cukup pembahasan tentang Arkas 4? Cukup ya? Kita lanjutkan, ini sudah agak sore. Tadi sebenarnya saya mulai lebih awal, tapi kok baru 40 orang yang datang jam berapa? Jam 12.45 tadi baru 30 orang, jam 1 baru 40 orang, nunggu yang lainnya karena nanti kasihan. Untuk penganggaran kok jumlah per bulan tidak otomatis terlihat ya. Gimana itu? Penganggaran, saya belum tahu juga sih. Penganggaran. Kalau maksudnya jumlah otomatis itu total per bulan apa gimana ya? Total per bulan apa gimana maksudnya Bu Arti? Mungkin total per bulan ya. Coba di print kalau memang total per bulan, coba di print saja siapa tahu ada. Siapa tahu ada angkanya per bulannya. Bisa nggak nanti di print? Nah, saya belum menguji coba terus terang yang itu belum saya uji coba yang penganggaran sampai ngeprintnya. Bisanya di print itu print per bulan kalau kelihatan angkanya ya mungkin lewat itu. Kalau di dashboardnya mungkin belum kelihatan. Nanti kalau misalkan saya pelajari dulu, kalau misalkan ada nanti kami tampung, kami usulkan ke pusat untuk fitur baru gitu. Sementara ini kalau bisa di print, kelihatan ya di print dulu. Kemudian ada lagi. Jadi agak susah. Oh iya, nanti coba saya usulkan ya kalau biar bisa terlihat di dashboard kan bisa ngecek real time. Kemudian saya ini Bu Arti itu ya Bu ya, sementara di print dulu. Nanti saya sambil kita jalan, nanti kalau ada pertemuan di provinsi lagi saya sampaikan lagi atau ada usulannya. Kemudian ini Bapak Ibu yang penting sekali, kenapa kita rasanya berat banget ngarap bos tahun ini, karena ada pemeriksaan BPK terkait pajak. Nah, pemeriksaan BPK terkait pajak karena pajaknya telat. Nah, gimana caranya supaya pajaknya tidak telat? Ini saya sedikit membuat tips ya Bapak Ibu ya. Sedikit membuat tips ini coba diterapkan. Kalau misalkan ini berhasil silahkan dilanjutkan. Kalau misalkan ini nggak berhasil, kita diskusi lagi caranya gimana biar bisa tepat waktu gitu ya. Dicoba dulu. Ini yang pertama tanggal 15 bulan A pengeluaran ditutup. Jadi nggak boleh ada belanja lagi setelah tanggal 15. Setelah tanggal 15 itu belanjanya dihutang. Jadi notanya di bulan tersebut oke, tapi pembayarannya di bulan B. Bulan B keterangannya sebelah kanan ini bulan A adalah bulan berjalan, bulan B bulan berikutnya. Nah, notanya di bulan A, bukti-bukti lain di bulan A, tapi kwitansinya di bulan B. Bulan pembayaran adalah bulan berikutnya. Gitu. Kemudian tanggal 16 sampai 20 bulan A, pergeseran untuk menyesuaikan belanja. Nah, tanggal 21 sampai 25 bulan A, input BKU dan bayar pajak jika belum. Kemudian nomor 4, tulis tanggal kwitansi atau tanggal BKU sama dengan tanggal pembayaran pajak. Jadi jenengan cek dulu nih bisa bayar pajaknya tanggal berapa, tanggal 20 misalkan, ya sudah ditulis kwitansinya saat tanggal 20 gitu. Jenengan buat aja billingnya, nanti yang bayar
Ini yang paling bawah ya. Jangan buat aja billingnya, nanti bayarnya tanggal berapa, nah tanggal itulah tanggal PKU ditulis dan tanggal kwitansinya ditulis. Kemudian perhitungkan tanggal merah di akhir bulan. Yang terakhir, yang membayar pajak bisa siapa saja. Bendahara hanya memastikan nilai kesesuaian nilai pajak dan tanggal store di Arkas. Gitu. Jadi tidak harus jenengan yang bayar pajak itu. Jenengan pastikan angkanya sesuai di billing dan juga di Arkas, bisa siapa saja yang membayarkan. Kalau misalkan keberatan gitu, misalnya karena banyak jam mengajarnya atau bagaimana gitu. Nah, terkait ini adakah yang ditanyakan? Terkait tips ini, tolong diperhatikan, dicoba diterapkan. Kalau misalkan ada yang merasa, Mas tapi kok gini, tapi kok gitu, coba kita diskusikan. Ya. Kita diskusikan karena ini biar tidak terjadi lagi masalah pajak yang manual-manual gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Apakah bisa diterapkan atau ada yang punya pendapat mungkin Mas kok sulit apa gimana gitu? Gimana Pak Ibu? Ada yang ingin menanggapi? Mas Anas minta diulang lagi. Apanya? Tempatku nggak kelihatan nih barusan penjelasan itu tipsnya. Slide-nya di tempatku nggak kelihatan. Masih di situ. Sebentar. Kira sinyalku. Ini share screen-nya yang terlambat kayaknya. Bentar, stop share screen dulu. Aplikasi ini mungkin ini sih yang gitu. Oke, ini ya yang tipsnya sudah muncul ya. Oke. Ya, jadi ini kita coba dulu Pak Ibu. Kalau misalkan panjenengan sebenarnya ini sudah lumayan aman sih, menurut saya sudah paling aman lah ya. Tanggal 15 bulan A pengeluaran ditutup. Setelah tanggal 15 belanja dihutang. Dihutang itu berarti dibayarkannya di bulan B. Bulan A itu apa, bulan B itu apa, ada di pojok kanan. Bulan A adalah bulan berjalan, bulan B adalah bulan berikutnya. Nota bulan A, bukti-bukti lain bulan A, tapi kwitansinya di bulan B. Nah, itu yang saya bilang belanjanya dihutang, jadi dibayarkannya di bulan B. Kalau Bapak Ibu menerapkan ini tanggal 15 sudah ditutup, insya Allah jenengan kerjanya lebih teratur, lebih santai, karena tanggal 16 sampai 20 ini jenengan menyesuaikan belanjanya, gitu, menyesuaikan dengan belanjanya. Kemudian tanggal 21 sampai 25 di bulan A input BKU dan bayar pajak jika belum. Ada yang menghitung manual, untuk angka-angka yang mudah silakan dibayar dulu. Kalau angka-angka yang potensinya ada selisih ya dibayarnya setelah input BKU gitu aja. Kemudian tulis tanggal kwitansi atau tanggal BKU sama dengan tanggal pembayaran. Nah, jenengan pastikan dulu bayarnya itu bulan apa. Kalau bayarnya di bulan tanggalnya itu di tanggal 20 misalkan, ya sudah tanggal kwitansinya, tanggal BKU-nya ditulis tanggal 20. Gitu. Jangan nulis tanggal sebelum jenengan bisa memastikan bayarnya kapan. Gitu sih. Kalau biar tidak manual ya, biar tidak manual. Kemarin saya menyampaikan itu di grup yang satunya itu yang tidak ada anunya. Itu ada yang sudah mencoba. Mas, saya coba kemarin, akhirnya di bulan Juli ini sudah sesuai semua belanja saya gitu. Karena saya perkirakan saya buat billing tanggal 20 misalkan, saya bayar pajaknya ini paling tanggal 25 gitu. Sudah direncanakan billingnya, sudah dibuat semua tanggal 20, tanggal 25 dibayar semua. Tanggal BKU-nya disetting tanggal 25 semua, tanggal kwitansinya tanggal 25 semua. Begitu. Dicoba dulu Pak Ibu. Kalau misalkan ini ada yang bisa berkomentar atau ada saran yang lebih mudah dan lebih aman, silakan disampaikan. Nanti kita diskusi bersama-sama. Begitu. Saya sudah tanya-tanya, sebenarnya belanja di bulan di SPC-kan bulan berikutnya itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kwitansinya tanggalnya bulan berikutnya. Bu Uswatun, satu paket silakan.
Silakan di-unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan input BKU, kami sudah mencoba di Arkas 4, kita mentransaksikan belanja di bulan Agustus. Mula-mula yang kita lakukan adalah print out dulu perencanaan belanja bulan Agustus. Terus kita buat perencanaan juga tanggal ini belanja apa gitu. Terus yang menjadi perhatian kami, berpikir dalam 1 bulan itu kita membayarkan pajak 2 kali, di tanggal 10 Agustus dan di tanggal 29 Agustus. Karena Arkas ini semi ya, bukan online total, jadi kita bisa bertransaksi sebelum tanggal tersebut berjalan. Artinya kita input di tanggal 9, tapi di transaksi BKU-nya kita bisa klik tanggal 10. Jadi semua belanja kita transaksikan sesuai dengan perencanaan Arkas. Iya. Terus kita juga menskenario nanti pajaknya mau dibayar tanggal kapan. Ya, semua transaksi sudah kita masukkan. Terus kenapa kita ambil di tanggal terakhir transaksi tanggal 29, itu karena kita masih punya waktu 2 hari, seandainya ada yang meleset, kita juga belum tutup BKU, jadi ada revisi. Sementara yang kami lakukan seperti ini, Mas Anas, untuk menghindari manual, untuk biar sesuai dengan Arkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sekali Bu Uswatun. Ini seperti best practice ya Bapak Ibu ya. Ini testimoni langsung dari yang mengerjakan dari satu pakis, dia menyiasatinya seperti itu. Jadi ternyata bisa tanggal 10 kita nginput transaksi untuk tanggal 29. Ternyata bisa tanggal 10 untuk tanggal 15 gitu. Input BKU-nya lebih awal itu ternyata bisa Pak Ibu. Nah, kalau untuk pengeluaran-pengeluaran yang pasti silakan saja dieksekusi seperti itu. Bisa Pak Ibu. Misalkan ekstra kan ada pajaknya ya, pelatih ekstra yang dari luar. Itu kan angkanya sebenarnya sudah sama toh. Silakan dieksekusi di BKU-nya, dicicil gitu seperti tadi SMP 1 pakis. Dia setiap bulan itu ada 2 kali membayar pajaknya gitu. Karena kemarin cerita juga kita sekalian pas jadwal MGMP misalkan gitu. Nah, di skenario tanggal 10 dan tanggal 29 bayar pajaknya. Bapak Ibu boleh mencoba juga seperti itu, silakan diterapkan. Harapannya kalau bayar pajaknya lebih tepat waktu, nanti tidak ada BKU manual lagi, begitu Pak Ibu. Terima kasih sekali untuk SMP Negeri 1 Pakis. Kemudian adakah yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait ini, oh ada yang tanya di chat. Yang di chat Po? Bu Arti sudah. Sudah jawab. Kemudian ada lagi. Apa kita lanjutkan pembahasan berikutnya? Kalau sudah cukup ini tinggal sudah mau selesai kok. Ini ya Bapak Ibu ya tipsnya silakan dicoba dulu gitu nanti. Yang harus diperhatikan ini nota di bulan A, bukti lain di bulan A, tapi kwitansinya di bulan B gitu. Nah, akhirnya gimana? Belanjanya dihutang. Kenapa kok dihutang? Karena ketika jenengan bayar itu terjadi transaksi, nah saat itulah terjadi pajak. Saat itulah muncul pajak yang harus dibayarkan. Begitu. Jadi kalau misalkan saya belum siap bayar pajak ya jangan transaksi dulu kan itu sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Jenengan boleh skenario seperti ini, tadi SMP 1 pakai juga ada skenario yang praktis yang sudah diterapkan, silakan dicoba. Terakhir Bapak Ibu dari saya, ini untuk cut off 2024. Ini Bapak Ibu silahkan tolong diingatkan operatornya
operator Dapodiknya untuk memperbarui dan juga sinkronisasi sebelum tanggal 25 Agustus. Karena sudah tanggal-tanggal akhir nanti crowded servernya, datanya nggak masuk-masuk. Itu saja terkait cut off. Kemudian jika ada pergantian bendahara, sekarang disepakati. Minggu depan saya share link untuk mendaftarkan bendahara untuk tahun 2024. Begitu, saya mendengar jarang sih kalau tahun ini ya. Tahun kemarin banyak yang mau ganti. Kalau tahun ini kok agak jarang. Tadi kalau memang mau ganti, silakan disepakati dulu dengan kepala sekolah, Pak Ibu. Karena nanti kalau ada masalah, yang pertama kita mintai pertanggungjawaban ya kepala sekolahnya. Jenengan kalau misalkan mengusulkan bendahara untuk tahun 2024, harus sepengetahuan kepala sekolahnya. Jangan mengulang tahun ini ada bendahara yang daftarkan sendiri calon penggantinya, kepala sekolahnya nggak ACC. Akhirnya berubah lagi. Mohon ini benar-benar hati-hati Pak Ibu untuk pergantian bendahara. Kalau sekarang memang sudah fix saya mau ganti Mas. Oke, jenengan deal dulu dengan kepala sekolah, baru jenengan bilang ke saya, Mas, saya sudah deal dengan kepala sekolah yang menggantikan saya tahun depan ini. Nah, saya harus mengisi link yang mana aja. Minggu depan saya sampaikan linknya. Bapak Ibu boleh mengusulkan bendahara untuk tahun 2024. Gitu. Dengan rekomendasi kepala sekolah ya Pak Ibu ya. Kalau SK-nya dari bupati saat ini gitu. Jadi bendahara itu Bapak Ibu saya sampaikan lagi, pengganti bendahara itu dengan tanda tangan bupati. Maka harus kita persiapkan dari sekarang, nanti biar SK bupatinya turunnya lebih cepat. Begitu. Sampai di sini ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Ada lagi? Berarti siap. Ada lagi? Oke. Kalau dari Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan, ini ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Rate, Bapak Ibu mungkin 15 menitan ya. Sebelum kita akhiri, Mbak Rate ingin menyampaikan sesuatu. Monggo silakan Mbak Rate. Suara belum keluar, Mbak Rate. Tangan Mbak Rate. Cek. Belum masuk. Ini belum ya, Mbak? Belum. Apa pakai handphone kue? Loh? Pakai punya kue. Linknya di mana? Tapi suaranya nggak masuk ya. Share screen ini dimatikan dulu. Suara ayah. Sing Mbak Rate. Oh. Belum, sudah ditutup. Share screen-nya sudah ditutup. Oke. Coba di unmute. Coba. Itu mute ya.
Bentar. Share screen dulu. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu, ada sedikit gangguan teknis. Oke, ini berarti biar pakai punya saya aja. Oke. Tetap nggak bisa. Dengar nggak? Udah ya. Iya, wes. Oke. Share screen, Mbak Rati share screen. Ya. Sudah nampak? Nampakkah? Sudah. Ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya di sini Mbak Mendan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Saya hanya butuh maksimal 15 menit ya. Jadi ini refreshing dari yang tadi Mas Ana sampaikan, mungkin agak berat. Kalau yang saya sampaikan ringan karena seringan 12.500 ya. Oke. Ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan kaitannya dengan DPP ya Bapak Ibu. Untuk tahun 2023 ini di bulan Agustus sampai September kami berencana untuk mencairkan DPP atau bos beasiswa untuk sekolah negeri. Seperti yang tahun sebelumnya, indeks persiswanya adalah 12.500. Di sini di link yang sudah dibagikan oleh Mas Anas, sudah ada beberapa judulnya Panduan SPC Bosda SMP Negeri 2023. Di sini ada ketentuan, kemudian ada SID DPP SMP 2023. Ada upah tukang, ada daftar hadir. Kami buatkan contoh format supaya Bapak Ibu lebih mudah dalam menyusunnya. Oke, mari kita kupas dari yang pertama. Yang harus disiapkan sekolah apa? 1. Cek dulu indeks per sekolah. Ceknya dari DPP, SID DPP SMP 2023. Di sini sudah ada nama SMP-nya, kemudian jumlah siswanya, kemudian alokasi dana bosdanya. Kalau seandainya Bapak Ibu kok bertanya, kok jumlah siswa saya beda? Ya, beda karena data yang ada di sini adalah data cut-off siswa yang diambil per tanggal 1 Maret 2022. Tuh, jadi ini harus diikuti karena angka yang masuk di sini sudah masuk di DPA kami sejak tahun 2022. Kemudian yang poin kedua, biasanya, untuk DPP ini masih rekening yang sama, yaitu rekening pemeliharaan gedung. Misalnya Bapak Ibu beli barang dan juga upah tenaga kerja. Di sini, jika Bapak Ibu belanja berupa barang, maka SPC yang dibutuhkan yaitu 1. Nota. Keterangannya nota gimana? 1. Diisi rincian item belanjanya. Jadi Bapak Ibu belanja apa saja, jumlahnya berapa, tolong ditulis yang jelas. Kemudian usahakan jangan ada oret-oretan atau coret, tip, X itu jangan. Kalau memang ada coretan, salah silahkan minta lagi ke rekanan. Kemudian ditanggali sesuai dengan tanggal pembelanjaan. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di bulan Agustus ini, tanggali saja tanggal 15 Agustus atau berapa, boleh. Kemudian nota ditandatangani, diberi nama dan distempel rekanan atau toko di bagian bawah sebelah jumlah itu. Kemudian kwitansi. Kwitansi diisi sesuai dengan nominal di nota. Jadi notanya berapa? 1 juta juga di kwitansinya nanti 1 juta. Cek penulisan rupiahnya. 1.200.000 rupiah. Nah, gitu. Poin 3, pembelanjaan di atas 5 juta dikenakan materai 10.000. Nah, untuk kwitansi
tanggal mohon dikosongi karena kita belum tahu uang itu akan cair tanggal berapa, jadi mohon tanggal dikosongi. Tapi yang pasti nota tanggalnya diisi sesuai dengan pembelanjaan Bapak Ibu. Kemudian yang dikwitansi, yang pokok adalah ditandatangani, diberi nama, dan distempel rekanan atau toko. Di bagian kanan bawah itu pastikan ditandatangani, diberi nama, dan distempel rekanan toko. Nota dan kwitansi itu ditempel di dalam satu lembar HVS, kosongan saja, tidak usah di bawah, tidak perlu diberi kasih kegiatan. Kalau sekolah itu tidak perlu, cukup ditempel saja di nota di lembar HVS kosong. Oke. Kemudian belanja di atas 2 juta. Contoh di atas 2 juta itu 2 juta Rp1. Nah, itu sudah dikenakan PPN dan PPh 22. Perhitungan pajaknya, hitung dulu DPP-nya. DPP, cara menghitungnya bagaimana? DPP sama dengan nilai belanja barang dikalikan 100 dibagi 111. Nilai belanja barang itu, seandainya Bapak Ibu dapat anggaran DPP total 5 juta, belanja barangnya kok 3 juta, berarti DPP yang dipakai atau nilai belanja barang di sini hanya yang 3 juta, bukan yang 5 juta. Setelah diketahui DPP, tinggal dihitung PPN-nya 11% kali DPP, kemudian PPh 22-nya. Jika rekanan ber-NPWP, maka 1,5% kali DPP. Jika tidak ber-NPWP, 3% kali DPP. Perhitungkan pajak yang harus dibayarkan bendahara. Karena harga yang tercantum di nota itu sudah termasuk pajak. Jadi nanti Bapak Ibu janganlah, kok saya masih harus bayar pajak lagi? Makanya diperhitungkan 3 juta itu dari contoh tadi 5 juta, 3 juta itu rincian itemnya jenengan sudah termasuk pajak. Dilarang membayar pajak sebelum uang cair. Dilarang. Karena nanti akan dianggap Bapak Ibu belum membayar pajak. Jadi nanti kami akan minta Bapak Ibu membayar pajak lagi setelah uang cair. Sayang kan uangnya nanti sia-sia. Nah, terus bayarnya kapan? Tunggu pemberitahuan dari kami kapan jenengan harus membayar pajak. Ini untuk penjelasan untuk belanja berupa barang. Nah, di sini kan ada kehitungan PPh 22 nggih. PPh 22 jika rekanan ber-NPWP dan jika rekanan tidak ber-NPWP. Memang ada perbedaan prosentase. Cuman nanti ketika Bapak Ibu menggunakan bayar pajaknya menggunakan e-Bupot, itu tidak bisa mengakomodir rekanan yang tidak ber-NPWP. Jadi usahakan beli di rekanan yang memiliki NPWP. Kalau gunakan e-Bupot, tapi kalau pakai DJP online yang e-billing biasa itu masih bisa, tapi nanti pakainya pakai NPWP-nya dinas, bukan NPWP bukan NPWP subunit Bapak Ibu. Gitu. Kemudian untuk poin yang T, belanja berupa jasa upah tukang. Yang dibutuhkan apa saja? Tanda terima upah tukang. Contoh terlampir di sini. Tanda terima upah tukang. Nah, kalau yang kemarin honor atau upah tukang dan daftar hadir boleh dibuat dalam satu lembar. Mohon maaf untuk tahun ini tolong dibuat lembar yang tersendiri. Jadi nanti ada lembar upah tukang sendiri, kemudian ada lembar daftar hadir tukang. Ini untuk memudahkan kami dalam pengecekan. Nah, nanti untuk upah tukang sudah kami buatkan formnya. Nanti diisi nama tukangnya, volume berapa hari dia, ada satuan, jumlah, ketika satuan dan volume diisi, nanti jumlah akan otomatis terisi. Dan dia tanda tangan. Di sini diisi nama, sudah. Daftar hadir tukang, contoh terlampir. Daftar hadirnya seperti ini. Nanti diisi SMP mana, diisi nama. Nah, ini contoh, ini hanya contoh yang tanggal di sini, ini contoh. Nanti
Pelaksanaannya tanggal berapa, monggo. Kalau ini kurang, bisa ditambahi. Kalau kelebihan, bisa dikurangi. Nanti jumlah hari tinggal ditambahi berapa hari tukang yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini 30%. ya. Indeks upah tukang maksimal 94.000. Kita sampaikan indeks maksimal ya 94.000. Jadi maksimal itu 94, boleh di bawahnya, tapi tidak boleh lebih. Nomor 4, besaran maksimal belanja upah tukang yaitu 30% dari keseluruhan pagu yang diperoleh sekolah. Jadi, misal contoh tadi contoh 5 juta. Misal 5 juta, maka 30%-nya adalah 1.500.000. Jadi tolong nanti yang 30% itu dicek dulu nggih Bapak Ibu sebelum diajukan, karena nanti kalau lebih dari 30%, nanti dari keuangan akan dikembalikan. Ya, kemudian setelah itu ada surat pernyataan tanggung jawab belanja. Di sini sudah ada, nanti tinggal disesuaikan logonya, nama SMP-nya, diisi nama kepala sekolahnya, biodata kepala sekolah, SMP mana, dapat dananya berapa, ini dalam angkanya, ini rupiahnya, terbilangnya. Ada ini sudah. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan. Di sini juga sudah ada. Diisi sama, biodata kepala sekolah, ini sama. Pekerjaan pemeliharaan, titik. Sebutkan nama kegiatan yang dilakukan. Misalnya pengecetan pagar sekolah, pengecetan ruang keterampilan. Silakan diisi sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Gambar atau foto kondisi 0%, 50%, dan 100%. Fotonya boleh 1 atau 2 saja di masing-masing persentase. 0% 2, 50% 2, 100% 2. Foto tidak usah terlalu banyak. Dibikin kecil-kecil juga boleh, 1 lembar terdiri dari 6 foto, nggak masalah. Nah, ini untuk ukuran kertas, tolong di-print dalam ukuran HVS F4 atau folio, biar seragam, karena kemarin ada yang ukurannya A4, ada yang ukurannya F4, jadi ketika dijilid nanti hasilnya jadi kurang bagus. Nah, berkas maksimal dikumpulkan 1 September 2023. Lebih cepat terkumpul, makin cepat cair. Jadi, agar ini dapat terwujud, tugaskan bendahara kegiatan untuk mengerjakan. Jangan Bapak Ibu sendiri yang mengerjakan. Nanti jadinya terbengkalai semua. Udah, itu ada yang mau ditanyakan? Penjelasannya singkat, padat, silahkan dieksekusi. Bisa, Mbak? Maksimal 2 juta berapa untuk apa? Mau tanya Bu Ratih. Nggih. Budur 2. Nanti Ya, kita dapat file itu dikirimi lewat siapa? Dapat apa, Pak? Filenya? Filenya ini nanti dikirim lewat siapa? Filenya sudah ada di Linktree, Pak. Oh iya, yang bagian mana itu? Linktree. Bosda 23, DPP 23, yang ini. Di sini. Sudah ketemu? Apakah sudah ketemu? Oh, kok nggak tampil ya? Tampil nggak? Tampil. Sudah ketemu belum, Pak? Baru dicari. Oh, ya, nanti bisa dicari di Linktree. Tidak di bagian atas, agak di bawah. Judulnya Bosda 23. Nanti rinciannya di DPP 23. Ada lagi? Ya, udah ketemu. Yang lain ada lagi?
mudah kalau dari penjelasan file Excel-nya gampang diaplikasikan kok. Nggak serumit rekon pajak, link kopas hutang pajak gitu kan. Ya. Seminggu jadilah ini. Iya. Oke. Jadi tidak mengurangi Rasa hormat. Tidak mengurangi rasa hormat, kemudian agar semuanya terlaksana, baik yang ini juga penting, tapi yang nggak kalah penting dan wajib dilaksanakan adalah yang rekon nggih, karena rekon kemarin itu dengan di BPKAD mintanya rekon pajak dan ya memang harus diulang formatnya, ya nggak apa-apa, ikuti saja. Bagi-bagi tugas, waktunya mepet, semuanya minta di akhir Agustus, awal September, ya monggo, di sekolah kan timnya banyak. Nanti minta kepala sekolah, Pak mohon yang ini tolong dibantu, tolong dibuat tim, ditunjuk tim untuk ini. Nanti akan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu kerjakan sendiri, tidak ada laporan ke pimpinan bahwa Bapak Ibu keberatan, Bapak Ibu kesulitan, ya pimpinan taunya bisa terselesaikan oleh Bapak Ibu. Begitu. Ada lagi? Alhamdulillah. Sip. Makin cepat terkumpul, makin cepat cair ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan saya kembalikan kepada pembawa acara dan narasumber kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Foto. Sudah? Sudah. Iklan dulu Cukup Bapak Ibu? Ini Mas ini Anas. pendiam semua. Ada yang tanya. Oh ya, Mas Anas. Nggih. Kalau bos itu dibuat seperti DPP itu gimana, Mas? Iya, maksudnya Mas. Enak. Dibikin lebih mudah, Lebih simpel mudah maksudnya, ya. Pak. Iya. Simpel ya. Iya. Iya. Setuju Mas, dibuat lebih mudah. Oke. Saran aja nih kaya niki ora bakal di ACC. Nggih, nanti kita bicarakan ya. Bisa, bos itu bisa mudah. Jenengan bayar pajaknya tepat waktu. Tidak lewat bulan lah ya, tidak lewat bulan. Kemudian BKU-nya, ngentri BKU-nya ya disesuaikan sama tanggal. Kan kemarin kita nggak tahu nih, sama-sama kan semuanya kan pada nggak tahu kalau ternyata lewat tanggal itu dipermasalahkan sama BPK. Tadinya kan boleh, yang penting masih dalam tahun yang sama. Ternyata lewat bulan pun juga disuruh bikin manual, lewat tanggal. Nah, tadinya lewat bulan itu nggak masalah, tapi ternyata lewat tanggal jadi masalah. Ya karena repot rumitnya itu ya berarti solusinya adalah tepat waktu. Itu. Nanti kalau dibikin tepat waktu nanti akan bisa semudah Bosda, Pak. Mas Anas tuh nggak henti-hentinya berinovasi, gimana sih caranya biar biar mudah, biar Bapak Ibu tuh nggak contoh kayak tadi format rekon pajak dia sampai dibuatkan formatnya yang sama, dikopikan, diisikan angkanya, rumusnya dicek ulang. Itu ya demi kita semua. Itu. Mungkin bisa di ACC seperti Bosda, tapi ya syaratnya itu per anak 12.500. Itu cukup menjadi lelucon kita semua. Usah. Ya Bapak Ibu untuk yang Bosda sudah cukup nggih? Tidak ada pertanyaan lagi nggih? Bu Harti itu gimana tuh? Pernyataan itu apa Bu? Katanya Bu Harti Bosda sudah masuk KS.
sudah sampai di KS. File Itu DPP Bu sudah Hartip, sampai di KS, berarti ini pernyataan Bu Hartip tanya apa ngasih tahu? Oh, kalau ini tanya jawabannya belum. Kemudian kalau ngasih tahu, terima kasih pemberitahuannya. Belum Bu, ini baru kita sampaikan. Ya ini. Ya nanti kita teruskan ya. Ya nanti buat KS. pemberitahuan ke KS ya. Iya, oke. Ya. Terima kasih Bu Harti. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Mbak Rati atas posdanya. Contoh best practice posda lebih mudah. Begitu Pak Ibu, saya ingin memberitahu Bapak Ibu, bukannya saya yang berniat membuat revisi ya, sebenarnya kemarin itu saya mungkin sudah sambat-sambat ke beberapa bendahara yang ketemu saya di Artos. Saya sempat minta di BIMTEK sama BKAD, saya sudah WA dari beberapa minggu sebelumnya, kita rapat dulu, kita koordinasi dulu sebelum rekon dengan sekolah. Kalau tidak bisa, kalau bisa kita BIMTEK dulu dengan tim Disdik, nanti anggarannya saya carikan. Saya bilang gitu, Mbak Rati sudah setuju nyari-nyari anggaran, oke. Ternyata BKAD tidak berkenan karena sibuk dan segala macam alasannya. Ya sudah, kita nggak mungkin memaksa, tiba-tiba datang di Artos memberikan format yang agak lain gitu ya. Jadi ya gimana lagi, terpaksa kita harus membuat revisinya. Tapi ya itu saya sudah mengusahakan Pak Ibu, mohon maaf kalau memang jadi revisi-revisi panjang, tapi saya merasa sudah mengusahakan. Nah, itu yang format 23 baru sudah saya siapkan. Semoga Pak Ibu sedikit terbantu ya dengan contoh-contoh yang saya buatkan. Terus kita koordinasi gini bukan ingin membuat Bapak Ibu pulang sore, tapi kita biar pekerjaannya lebih mudah. Harapan saya itu kenapa kok kita harus sering-sering Zoom Mas, nah biar lebih mudah. Harapannya itu nanti ada kesalahan itu semakin kecil gitu loh, karena maka kita perlu koordinasi untuk kerjasama untuk menyamakan persepsi. Saya ingatkan lagi Pak Ibu terkait dengan tips tadi, silakan dicoba diterapkan. Kalau ada yang lebih mudah silakan Bapak Ibu pakai tips trik yang lebih mudah. Yang pasti kita tetap sesuai aturan, tanggal kwitansi adalah tanggal pembayaran pajak, itu kuncinya. Kalau Pak Ibu bisa tepat waktu ya alhamdulillah, kalau misalkan di setting seperti ini lebih mudah ya silakan dicoba saja Pak Ibu. Begitu saja dari saya. Terakhir sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Pak Nurdin. Oke, matur nuwun Mas. Barangkali ini hanya kalau memungkinkan. Jadi ketika ada ada kepentingan dengan dinas ataupun departemen yang lain, mungkinkah di Arkas itu outputnya itu sudah langsung sesuai dengan yang diminta? Katakanlah dari DPKAD minta format yang X seperti ini, mungkin termasuk inspektorat ataupun barangkali BPK yang sekarang minta format seperti itu. Kalau memungkinkan, Mas Anas kan punya akses untuk helpdesk di Arkas. Nah itu bisa disamakan sehingga katakanlah ketika mengerjakan kita Arkas, kali input itu sudah semua yang diinginkan itu sudah otomatis masuk. Ya, apalagi seperti kalau teman-teman yang di bank itu kan begitu keluar tinggal mau pilih mau minta apa, tinggal langsung klik, itu sudah muncul yang di sana yang diminta sesuai dengan format dan keinginan dari berbagai lintas dinas dan departemen. Matur Mas, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Nurdin. Ini saran ya Pak Nurdin, terima kasih. Nanti saya coba mengusulkan. Kemarin pas di Semarang juga kita tetap mengusulkan nih, macam-macam teman-teman mengusulkan untuk formatnya. Kemarin ada yang request A2 ditambahkan di Arkas dan ada lagi yang request pokoknya banyak. Tapi tetap nanti sebisa mungkin kami tetap mengusulkan dengan tim pengembang jika ada pertemuan. Kalau saya mungkin nanti bulan depan mungkin ada, kalau jadi ada undangan lagi di provinsi. Nah itu saya sampaikan usulan terkait pajak karena di Arkas yang 4 ini sudah masuk
apa namanya, bukti pajak juga. Kalau bisa nanti bisa kita usulkan ke tim Arkas begitu. Terima kasih Pak Nurdin. Sudah cukup Pak Ibu, ada lagi atau cukup kita akhiri saja? Oh ya Bapak Ibu, untuk yang belum mengupdate Arkas 4 dan masih ragu, entah masih takut, entah apa, silakan Bapak Ibu janjian saja dengan sekolah lain ke dinasnya, 2 sekolah atau 3 sekolah gitu bareng-bareng lebih mudah. Kalau saya sendiri, terus terang saya sendiri bisa membantu, tapi lebih mudah kalau ada temannya Pak Ibu. Jadi karena saya nggak megang Arkas gitu loh. Kalau jenengan ada 2 sekolah yang megang Arkas, nanti kan kita bisa sharing-sharing nih. Misalkan ke dinas, misalkan butuh pendampingan, silakan ke dinas saja, WA saya nanti mau ke dinas kapan gitu. Tadi ada SMP Salaman 2, kemarin ada Candi Mulyo 2, ada dari swasta juga ada ke dinas, karena ada yang kesulitan tentang update Arkas 4. Yang pasti Bapak Ibu saya sarankan segera update, karena kalau ada masalah biar segera ketahuan sekarang daripada masalahnya kita tunda-tunda, tetap aja di akhir tahun jadi lembur-lembur lagi. Begitu Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan dan kita diskusikan bersama pada siang hingga sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf Pak Ibu, diskusinya jadi panjang. Rencananya cuma 1 jam, ternyata jadinya 3 jam lebih. Mohon maaf Pak Ibu atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.